Hari ini kita akan belajar 3 hal utama yang dibutuhkan untuk menjadi trader yang profitable. Pertama adalah mendeteksi dan mengkonfirmasi tren, kedua adalah mendeteksi koreksi atau pullback, dan yang ketiga mendapatkan timing entry yang terbaik. Kita akan belajar ketiga hal itu dari seorang trader legendaris yaitu John Ehlers. Nontonnya jangan di skip agar kalian tidak ketinggalan detail strateginya, money managementnya, maupun apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kita langsung saja plot indikatornya. Chart yang sedang Anda lihat ini adalah XAU USD atau Gold di time frame H1, akan tetapi teknik ini bisa digunakan di semua pair, semua instrumen, semua aset kelas, dan juga di semua time frame. Pada TradingView, kita ke bagian indicators, lalu kita ketikkan aja TASC 2024.09 Precision Trend Analysis, maka akan muncul nama indikatornya TASC 2024.09 Precision Trend Analysis yang dikoding oleh Pinecoders TASC. TradingView adalah platform trading gratis, kalian bisa mendaftar, linknya ada di kolom deskripsi. Kita klik saja indikatornya, maka akan tampak penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Nama indikatornya panjang, tapi agar nggak ribet kita pendekkan saja sebagai trend analysis sesuai dengan yang tertulis pada indikatornya. Untuk settingan indikatornya saya akan biarkan default aja, jadi saya tidak mengubah apapun. Length satunya 250 dan length 2-nya 40. Indikator trend analysis mendeteksi dan mengkonfirmasi tren menggunakan prinsip signal processing berdasarkan artikel yang ditulis John Ehlers di majalah TSAC edisi September 2024. Jadi ini sangat baru sekali. John Ehlers menggunakan pendekatan yang berbeda dengan moving average yang lagging karena merupakan low pass filter. Jadi indikator trend analysis ini adalah sebuah high pass filter yang hampir tidak memiliki lag sama sekali. Indikator ini punya 4 komponen. Komponen pertama adalah garis trend indicator yang jika berwarna hijau menunjukkan tren bullish dan jika berwarna merah menunjukkan tren bearish. Komponen kedua adalah zero point atau level 0 yang membagi indikator ini menjadi dua bagian, atas dan bawah atau positif dan negatif. Komponen ketiga adalah ROC atau rate of change berupa histogram yang jika bergerak di atas 0 menunjukkan tren yang bullish dan jika bergerak di bawah 0 menunjukkan tren yang bearish. Komponen keempat adalah sinyal buy and sell yang ada dalam bentuk panah hijau dan merah. Ada dua strategi yang akan saya bahas di video ini. Kita langsung saja ke strategi yang pertama. Untuk meningkatkan akurasinya, saya akan tambahkan sebuah indikator lagi sebagai filter. Kita ke bagian indicators lagi, lalu kita ketikkan saja Donchian Trend Ribbon, maka akan muncul nama indikatornya Donchian Trend Ribbon yang dikoding oleh Lonesome the Blue. Kita klik saja indikatornya, maka akan tampak penampakannya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Untuk settingannya, saya juga tidak mengubah apapun, jadi saya biarkan default saja. Donchian channel periodnya adalah 20. Tapi tentu saja kalian bebas untuk bereksperimen dengan periodnya. Ada 4 kriteria untuk buy setupnya. Pertama, tren sebelumnya bearish. Kedua, tren indikatornya berubah menjadi hijau. Ketiga, muncul sinyal buy dari tren analisisnya, dan yang keempat, DTR berwarna hijau. Pada chart kita melihat keempat kriteria ini sudah terpenuhi. Di sini kita melihat tren sebelumnya memang bearish. Kemudian tren indicator berubah menjadi hijau. Selanjutnya muncul sinyal buy dari tren analysis. Dan yang terakhir, DTR-nya juga sudah berwarna hijau. Perhatikan bahwa sebelum sinyal buy-nya itu muncul, ROC-nya itu dia sempat bermain di wilayah negatif di bawah 0.
Pada saat yang bersamaan, kita melihat harganya juga sudah mengalami koreksi atau pullback. Jadi, ketiga unsur trading yang baik itu sudah terpenuhi semua. Pertama, trennya sudah terbentuk. Kedua, sudah terjadi pullback atau koreksi. Dan ketiga, timing entry-nya sudah muncul. Entry buy kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss pada swing low-nya yang ini atau sedikit di bawah swing low-nya yang ini dengan menggunakan risk-reward ratio 1:2. Untuk sell setup-nya juga ada 4 kriteria. Pertama, tren sebelumnya bullish. Kedua, tren indikator berubah menjadi merah. Ketiga, muncul sinyal sell dari trend analysis. Dan yang keempat, DTR-nya berwarna merah. Pada chart kita melihat keempat kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat trennya memang sedang bullish. Kemudian tren indikator berubah menjadi merah. Selanjutnya sudah muncul sinyal sell dari tren analisisnya. Dan yang terakhir DTR-nya juga sudah berwarna merah. Di sebelah kirinya ini ada contoh yang baik sekali di mana kita tidak ambil sinyal sell-nya. Kenapa? Karena dari 4 kriteria itu ada satu kriteria yang tidak terpenuhi, yaitu kriteria ketiga bahwa belum muncul sinyal sell dari tren analisisnya. Jadi di bagian ini kita tidak ambil sinyal sell-nya. Entry sell kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss pada swing high-nya yang ini dengan menggunakan risk-reward ratio 1:2. Kita masuk ke strategi yang kedua. Pada strategi yang kedua ini DTR-nya kita ganti dengan Simple Moving Average 50. Kita balik lagi ke bagian indikator, lalu kita ketikkan aja SMA, maka akan muncul nama indikatornya Moving Average Simple atau Simple Moving Average. Kita klik saja indikatornya, maka akan tampak penampakannya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Pada settingannya, kita ubah length-nya dari 9 menjadi 50 dan kemudian untuk warnanya kita ubah dari biru menjadi putih sehingga bisa lebih jelas seperti ini. Ini adalah settingan final strategi yang kedua. Di atas ada Simple Moving Average 50 dan di bawah ada Trend Analysis. Ada 2 kriteria untuk buy setup-nya. Pertama, harga bergerak di atas SMA 50 dan yang kedua, muncul sinyal buy dari trend analysis. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Harga memang sedang bergerak di atas SMA 50 dan juga sudah muncul sinyal buy dari trend analysisnya. Ada contoh yang sangat penting pada chart yang ada di sebelah kiri ini, di mana harga bergerak di atas SMA 50 tapi di sini kita tidak ada trade. Kenapa? Karena trend analisisnya dia tidak pernah memberikan sinyal buy. Penting sekali bagi kita untuk disiplin sama kriterianya agar terhindar dari banyak false signal. Entry buy kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss pada swing low-nya yang ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2. Untuk sell setup-nya juga ada 2 kriteria. Pertama, harga bergerak di bawah SMA 50 dan yang kedua, muncul sinyal sell dari trend analysis. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Harga memang sedang bergerak di bawah SMA 50 dan sudah muncul sinyal sell dari trend analysis. Entry sell kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss pada swing high-nya yang ini, atau kalau Anda mau bisa meletakkan stop loss pada swing high-nya yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2. Jika kalian mendapati video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman, grup-grup trading, dan juga media-media sosial kalian. Sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya dan salam cuan.